Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ketika sinar pertama dari sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, Black Emperor City, yang telah tenang untuk malam itu, sekali lagi menjadi bising. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah diciptakan dari lelang skala besar Black Emperor Sekte diadakan tahun ini bisa dianggap yang terbesar dalam Black Corner Region dalam satu abad. Promosi oleh Black Emperor Sekte dan Tuani Tubuh Bodhisattva Transformasi Sliva menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang tidak menunjukkan wajah mereka di Black Corner Region untuk waktu yang lama, untuk membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah Black Emperor City, yang saat ini menjadi fokus perhatian dalam Black Corner City. Cukup banyak orang dengan indera tajam samar merasakan perasaan tenang sebelum badai yang diam-diam menyeduh dalam Black Emperor City dengan begitu banyak ahli saat ini berkumpul. Kali ini, sepertinya Black Corner City akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di atas tempat tidur perlahan membuka matanya ketika sinar matahari pagi memancar masuk. Setelah satu malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Douqi mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segalanya di sekitarnya. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan perlahan berjalan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa itu dokter peri kecil dan Ziyan sudah menunggu di ruang tamu. Kapan kamu akan mulai memurnikan pil? Dokter peri kecil mampu merasakan sirkulasi kuat Douqi di dalam tubuh Xiao Yan pada saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa itu Xiao Yan telah sembuh sepanjang malam untuk menyempurnakan pil hari ini. Aku akan mulai sekarang. Kamu berdua perlu membantu melindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu aku. Pil obat yang aku akan perbaiki kali ini tidak biasa. Kemungkinan besar keributan besar akan tercipta ketika pil terbentuk. Ada banyak ahli di Black Emperor Pavilion ini dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Ya, dokter peri kecil itu mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mencuci dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka mendengar ketukan. Mereka segera merajut alisnya. Mereka tidak akrab dengan yang lain di Black Emperor Pavilion ini. Siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini? Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sambil membawa beberapa keraguan. Dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Itu sebenarnya yang junior sekte pemimpin dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Senyum melonjak ke wajah Moya ketika dia melihat Xiao Yan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Brother Yan Xiao, aku benar-benar minta maaf atas campur tangan kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalan aku berencana untuk memimpin kamu bertiga dalam suatu tur keliling kota. Kamu tinggal memberitahu aku jika ada tempat yang ingin kamu kunjungi." Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil. Dia mungkin mengatakan bahwa itu dia memimpin mereka bertiga untuk berjalan-jalan, tetapi niat sebenarnya tidak bisa lolos dari pemberitahuan Xiao Yan. "Maaf, hari ini," Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, kepalan kecil yang membawa ledakan sonik menusuk telinga dengan kejam menghantam ke arah Moya. Orang yang tiba-tiba berlari keluar secara alami Ziyan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya ketika dia melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini.
Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Sangat mungkin bahwa itu keterampilannya tidak lemah dan itu baik untuk memungkinkan si Yan untuk maju dan menguji keterampilannya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan menyelinap tiba-tiba oleh si Yan. Tidak ada seorang pun di kelas Do Huang akan berani secara acak sedikit kekuatan yang menakutkan dari si Yan. Dia segera mengambil satu langkah bergegas kembali dan meringkuk lengannya. Keterampilan aneh yang mirip dengan kemarin lagi ditampilkan olehnya. Keduanya adalah tangan seperti ikan lele karena mereka menangkap lengan si Yan dengan lembut. Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur Tuanius. Kekuatan yang menakutkan pada tinju Ziyan dengan cepat berkurang sementara busur diputar. Huff! Ziyan, yang disiapkan, segera mendengus dingin saat dia merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi dengan erat mengepalkan tangan kecilnya. Cahaya ungu yang tebal melekat di lengannya tanpa peduli apapun. Lengannya bergetar, dan tinjunya pecah ke arah cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut ketika tinju Ziyan lepas kendali. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat terlempar ke belakang. Blar, pasukan Ziyan yang terkepal tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang bertahan di atas tinjunya dengan segera lolos dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola saat itu dengan keras menabrak tubuh Moya. Blar, gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil alih 10 langkah bergegas kembali. Hanya kemudian dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang camping pada saat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Menjadi seorang pengamat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu lapisan riak energi kecil anehnya muncul di kulitnya seperti gelembung udara tak terlihat melanda Moya. Itu adalah lapisan riak energi yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Ziyan tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan bajunya compang camping. Ziyan, kembalilah. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Ziyan dengan teriakan. Hanya kemudian yang terakhir menjilati mulutnya yang kecil, karena belum mendapatkan cukup perlawanan. Dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan tadi, kebencian yang dideritanya sebelumnya benar-benar menghilang. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya adalah Tuanius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hihihi, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung kamu. Xiao Yan tersenyum dan melirik Moya. Tanpa menunggu jawaban pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta junior sekte leader untuk memimpin kami jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan mundur ke kamarnya setelah berbicara. Setelah itu, dia menutup pintu rapat-rapat di wajah ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya terlihat jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak berharap bahwa itu dia akan dipukuli hari ini. Tidak hanya dia gagal menemui dokter peri kecil, tapi dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan kasar. Yan Xiao, ya, baiklah, tuan muda ini akan ingat. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi yang gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiao Yan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum sedikit. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik dari orang ini. Dengan menggunakan tangan Ziyan untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Semoga, orang ini tidak akan datang dan menemukan masalah. Jika tidak, setelah semua ini berakhir, kamu berdua harus tetap di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasihan jika benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan berbicara dengan suara yang dalam.
Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggu kamu. Si dokter peri kecil tersenyum samar ketika dia menjawab. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia sekali lagi mengatakan kepada mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu berat ditutup dengan suara retak. Ini membawa gelombang debu saat itu secara perlahan tertutup. The Little Fiery Doctor menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Dia menatap Xian yang diam-diam tertawa dengan tangannya menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu sudah menggunakan hal yang aku berikan kepada kamu? Ya, aku menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya ketika kami saling menukar pukulan sebelumnya. Xian tertawa. Itu bagus. Semuanya akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, aku akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sudut mulut dokter peri kecil perlahan-lahan diangkat menjadi busur kecil. Suaranya lembut dan lembut, tetapi itu mengandung rasa dingin. Jika Yaya yang menyedihkan itu tahu bahwa itu dia telah diracun secara rahasia tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, sepertinya dia akan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan duduk bersila di atas tempat tidur batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 kontainer plus jade yang ditempatkan di depannya. Wadah giok memancarkan aroma obat yang kaya. Sekali pandang dan orang bisa mengatakan bahwa itu bukan hal biasa. Bahan-bahan obat ini adalah yang ditemukan oleh kelompok Xiao Yan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka dan nilai mereka tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang Xiao Yan telah beli di 1000 rumah obat. Obat pil yang Xiao Yan ingin memperbaiki kali ini bernama Zong Breaking Pill. Pil obat jenis ini dapat dianggap sebagai kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya dapat menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Dou Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu dapat memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar ketika maju ke Dou Song. Selain itu, dijamin bahwa itu orang yang memakannya akan mampu menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Dou Song. Bahkan jika usaha itu gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya menurun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa itu tingkat keberhasilan Dou Huang mencoba untuk maju ke Dou Song cukup rendah. Selain itu, ada sejumlah besar risiko. Setelah upaya untuk menerobos gagal, riak Douqi dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan tingkat seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Dou Huang menjadi sangat takut. Pada tingkat mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk melatih kembali jika kekuatan mereka menurun sedikit. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Zong Breaking Pill memiliki daya tarik yang fatal bagi Dou Huangs. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini sudah cukup untuk menyebabkan banyak ahli Dou Huang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Pil Zong melanggar ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiao Yan ketika dia mencoba untuk menawar untuk selaiva tubuh Bodhisattva transformasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 10 kotak giok salju putih di depannya. Dia dengan lembut menghisap nafas udara dan menekan riak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, Tousan Beast Cauldron raksasa muncul entah dari mana. Itu sangat mendarat di tanah, memancarkan suara gong yang rendah dan mendalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Metode penyulingan dan berbagai hal yang perlu diperhatikan ketika menyempurnakan Zong Breaking Pill sekali lagi terlintas di pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan nyala hijau jade bangkit di dalam pupil hitamnya yang gelap. Terengah-engah, api jade hijau melompat dari jari Xiao Yan dengan suara. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki kawah obat dengan cara seperti kilat.
Api baru saja memasuki kuali ketika ukurannya yang kecil tiba-tiba mengembang. Dalam waktu singkat, api kecil itu berubah menjadi api ganas yang terbakar liar di dalam kuali obat. Mengikuti peningkatan ukuran api hijau giok, permukaan merah terang pada Thousand Beast Cauldron menjadi mata merah yang lebih tajam. Dalam sekejap, kuali itu muncul seperti sekelompok api menari. Kuali obat yang ditinggalkan oleh Han Feng ini memang bukan hal yang biasa. Meskipun dipanggang oleh api surgawi aku berkali-kali, itu masih bisa tetap baik. Kualitasnya mungkin bahkan sebanding dengan setan hitam milik guru. Kilau yang puas melintas di mata Xiaoyan sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun garis retak di Thousand Beast Cauldron meskipun telah menggunakannya berkali-kali. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu. Kotak batu giok salju putih yang memancarkan sedikit dingin tersedot ke tangannya. Di kotak batu giok tergeletak cabang pohon layu yang tampak seperti diukir dari es. Meskipun hal ini tidak memiliki penampilan yang menarik, aroma obat yang kaya yang dipancarkan memungkinkan seseorang untuk mengetahui bahwa ini bukan hal yang biasa. Item ini dikenal sebagai Cold Marrow Twig. Itu bukan ranting pohon sebenarnya melainkan sesuatu yang diaglomerasi dari energi pembekuan murni di tempat yang sangat dingin. Jika seseorang berlatih es jenis Douqi untuk memperbaiki dan menyerapnya, itu akan menyebabkan orang itu Douqi menjadi lebih dingin. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap tak ternilai di mata mereka. Xiaoyan hanya dapat memperolehnya karena dia beruntung memasuki kolam dingin jauh di pegunungan. Namun, ia dikejar dengan kejam oleh binatang ajaib yang disembunyikan di sana, seekor binatang yang hendak menembus peringkat ke-7, selama lebih dari 50 km sebelum ia berhasil melarikan diri. Jari Xiaoyan memegang Cold Marrow Twig dengan dua jari dan rasa dingin yang menusuk tulang dengan cepat mengikuti jarinya dan meresap ke dalam dirinya. Hampir menyebabkan seluruh lengannya menjadi mati rasa. Mata Xiaoyan melirik tangannya yang tertutup es tipis. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya dan nyala hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, dengan cepat mengusir rasa dingin yang telah meresap ke dalam dirinya. Tangan Xiaoyan dengan lembut melemparkan Cold Sumsum ranting secara akurat ke dalam kuali obat. Api hijau jade tiba-tiba melonjak dan menelan yang pertama seperti mulut buas. The Cold Sumsum ranting tidak hanya menunggu kematian dalam menghadapi api ini. Ini memancarkan gelombang udara dingin yang tak henti-hentinya dalam upaya untuk memblokir erosi suhu tinggi. Udara dingin dan api batu giok hijau mengikis satu sama lain. Kabut putih samar muncul dari titik kontak di tengah suara Cici. Cold Sumsum ranting ini mengandalkan energi dinginnya yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar mampu terlibat dalam jalan buntu dengan Flash Lotus Heart Flames untuk waktu yang singkat. Benar-benar layak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan binatang ajaib peringkat itu keluar untuk melindungi. Xiaoyan diam-diam menekan lidahnya dan memuji ketika dia melihat adegan ini di kuali obat. Pikirannya segera bergerak dan suhu di dalam kuali obat naik. Cold Sumsum ranting akhirnya tidak dapat bertahan setelah dibakar oleh suhu nyala yang tinggi. Munculnya es kristal seperti permukaannya mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Itu berkat Heavenly Flames-nya. Jika itu adalah nyala api biasa, itu mungkin hanya memperbaiki ranting Cold Marrow ini akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Jika itu masalahnya, bukan hanya akan membuang waktu tetapi juga akan menguras Douqi-nya. A Heavenly Flames tidak kalah dengan kita yang asli Apon dari sudut pandang alkemis. Penyempitan berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Cold Sumrow Twig yang keras kepala akhirnya berubah menjadi cairan salju putih yang kental. Cairan itu beredar dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Xiaoyan menghabiskan setengah jam lagi setelah selesainya perbaikan untuk menyelesaikan langkah pengerasan. Dia tidak beristirahat setelah menyelesaikan ini. Dengan gerakan tangannya, ia melemparkan bahan obat lain yang sama keras kepala ke kuali obat. Waktu perlahan mengalir melewati ruang rahasia yang tertutup rapat. Bahan obat di kotak giok di depan Xiaoyan secara bertahap berkurang.
Aroma obat yang kaya dicampur dari bahan-bahan obat berlama-lama di ruang rahasia seperti awan. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih dan lebih serius sebagai bahan obat yang secara bertahap disempurnakan. Dia tahu bahwa itu langkah-langkah yang masih tersisa adalah yang benar-benar merepotkan. Pil Zong melanggar ini bisa dikatakan pil obat tingkat tertinggi yang Xiaoyan pribadi pernah disempurnakan. Karena itu, peluang keberhasilannya cukup rendah. Pil Zong melanggar bisa dianggap kelas atas bahkan di antara pil obat tingkat 6. Sebuah pil tingkat seperti itu mungkin tidak banyak berguna bagi Dou Zong yang asli, tetapi itu mampu menarik banyak faksi besar ke dalam pertarungan untuk mendapatkan. Setelah semua, selama seseorang memiliki pil obat jenis ini, mungkin ada kemungkinan bahwa itu sekte mereka akan mendapatkan tambahan elit Dou Zong. Bagi faksi-faksi yang berfokus pada warisan, ia memiliki daya pikat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pikirkan saja Black Emperor sekte ini. Seseorang dapat memahami pola pikir seperti itu hanya dengan melihat jumlah harta alam yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun untuk mengasuh Moya, pemimpin sekte junior ini. Tentu saja, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Zong melanggar ini jarang terjadi. Jika Xiaoyan tidak bergantung pada kemampuan mencari harta Ziyan, selama setengah tahun perjalanan mereka, untuk mendapatkan cukup banyak uang, kemungkinan besar dia tidak akan dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Meskipun demikian, Xiaoyan hanya mengumpulkan 3 set bahan selama setengah tahun ini. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya memiliki 3 kesempatan untuk menyempurnakan pil Zong ini. Jika dia gagal setiap upaya, tidak ada yang tahu kapan waktu berikutnya dia akan bisa memperbaikinya lagi. Dengan keterampilan penyulingan obat Xiaoyan saat ini, tidak akan ada banyak masalah dalam memperbaiki beberapa pil obat tingkat 6 biasa. Namun, pil Zong ini bukanlah barang biasa. Bahkan dia kemungkinan akan memiliki kurang dari 40% perubahan dalam menyempurnakannya. Selain itu, ini adalah hasil setelah memperhitungkan bantuan dari Heavenly Flames-nya. Jika seorang alkemis tingkat 6 biasa melakukan upaya untuk menyempurnakannya, kemungkinan peluang sukses mereka akan lebih rendah. Xiaoyan juga tahu tingkat kesulitan dalam menyempurnakan pil Zong melanggar ini. Karena itu, dia tidak berani mengabaikannya bahkan sedikit. Matanya menatap tajam pada aktivitas di dalam kuali obat. Pikirannya bergerak pada saat tertentu, dan dia tiba-tiba mulai memampatkan semua bahan obat murni, yang telah dia sempurnakan di kuali obat, bersama-sama. Terengah-engah, riak energi yang intens meletus saat itu banyak bahan obat membuat kontak. Segera, mereka cairan obat murni yang telah disempurnakan dengan banyak kesulitan terguncang sampai lebih dari setengah dari mereka tersebar. Xiaoyan merajut alisnya saat merasakan perubahan tak terduga di kuali obat. Dia menghela nafas pelan, seperti yang diharapkan, selalu seperti ini. Pertama kali memang sangat sulit. Xiaoyan tetap duduk di tempat tidur batu sambil merenung sejenak. Pikirannya berulang kali memutar ulang fenomena yang tidak biasa yang telah dibuat ketika bahan obat telah digabungkan bersama. Itu lama kemudian sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Dia membersihkan kuali obat dan mulai sekali lagi. Merombak pil obat adalah hal yang keras dan menyusahkan. Setelah kegagalan pertama Xiaoyan, ia menghabiskan hampir 5 hingga 6 jam untuk benar-benar menyempurnakan satu set bahan obat kedua. Kali ini, tidak ada masalah muncul selama merger karena kontrol hati Xiaoyan. Namun, ketika pil obat akan mengambil bentuk embrio, penyimpangan kecil muncul. Oleh karena itu, sebuah kuali bahan obat yang berharga sekali lagi dibuang. Darah menetes dari hati Xiaoyan saat dia menatap bahan obat tidak berharga. Bahan-bahan obat ini bukanlah hal-hal yang hanya bisa dibeli jika seseorang menginginkannya. Sialan, aku telah meremehkan kesulitan hal ini. Xiaoyan dengan paksa menahan darah menetes dari hati, dan secara bertahap menenangkan pikirannya sesaat kemudian. Tangannya gemetar saat dia sekali lagi mengambil set bahan obat terakhir. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal, dia bisa melupakan tentang memperbaiki pil Zong dalam waktu dekat. Mata Xiaoyan terkunci ke bahan obat.
Ini berlanjut selama beberapa saat sebelum dia mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan nyala api sekali lagi naik di dalam kuali obat. Api kecil layu dan lampu hijau giok mendarat di wajah luar biasa Xiaoyan, menyebabkan dia tampak sangat dingin dan buritan. Satu persatu, bahan-bahan obat yang berharga masuk ke dalam kuali obat dari tangan Xiaoyan yang naik dan turun. Mereka langsung tertelan api. Waktu diam-diam mengalir seperti pasir sementara nyala api berputar. Manik-manik padat keringat mulai samar-samar muncul di dahi Xiaoyan. Satu hari yang tak henti-hentinya tanpa henti adalah berat baginya. Kali ini, Xiaoyan hampir menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan segera ditemukan olehnya. Di bawah pengawasan tingkat tinggi ini, banyak cairan obat dalam kuali obat secara bertahap mulai bergabung. Penggabungan berlangsung sementara Xiaoyan merasa sangat gugup. Namun, untung tidak ada yang salah kali ini. Ketika cairan obat fusi selesai, cairan cantik yang setengah kepalan tangan besar mulai muncul dalam kuali obat. Xiaoyan tidak menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari campuran tubuh cair dari banyak kekuatan obat. Pikirannya masih tegang saat kekuatan spiritualnya mengendalikan api hingga tingkat yang sempurna. Dia perlahan-lahan mengurangi suhu, dan memungkinkan banyak cairan obat dalam tubuh cair untuk benar-benar mengeras. Sekitar setengah jam setelah cairan mengecil dan mengeras, permukaan tubuh cair mulai berangsur-angsur mengeras. Sebuah pil obat embrio dengan permukaan yang tidak rata perlahan-lahan dibentuk. Xiaoyan akhirnya melemparkan batu besar yang membebani hatinya ketika dia melihat bahwa itu pil obat embrio berhasil dibentuk. Langkah-langkah yang paling sulit telah selesai. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mempertahankan nyala api agar pil obat embrio ini hangat dan bergizi. Setelah itu, pil Zong Breaking dianggap telah berhasil dibuat. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.